welcome back to my YouTube channel. Pokoknya maaf banget, aku udah jarang bikin video. Jadi tepatnya itu, waktu itu aku tuh haid terakhir tuh di tanggal 17 Maret. Tapi sebelum Maret itu, aku haid terakhir itu di Februari, di tanggal 7 Februari. Jadi ceritanya gini sih, aku tuh udah sering banget program. Maksudnya dalam artian, aku udah banyak program ya, seperti kayak diurut, ke alternatif, kayak minum madu, ke rumah muda yang dari Arab. Terus udah kayak ke dokter juga, cek USG, semua udah cek, nggak ada masalah. Tapi memang ya udah belum dikasih juga sama Allah. Habis itu tuh aku kan lagi nonton YouTube, aku nggak sengaja lihat vlognya itu Kak Baim sama Ustadz Faizar apa gitu, aku lupa. Nah terus aku tuh inget Ustadz Faizar itu pernah ada di Trans 7 dan mungkin sampai sekarang kayaknya sih masih, cuman aku nggak tahu setiap hari apa yang judulnya itu ruqyah. Nah aku tuh kayak penasaran ruqyah gitu, kayak aku klik di deskripsi ternyata beliau juga melayani pengobatan ruqyah juga. Kalau yang mau di ruqyah yang aku tahu kan beliau ruqyah syariah ya. Nah terus akhirnya aku kayak coba aja gitu, jadi dia ada di Jabodetabek, Bekasi. Terus pokoknya banyak deh, kalian bisa cek langsung aja ke YouTube-nya Ustadz Faizar, nanti aku tulis di deskripsi ya. Nah Ustadz Faizar itu tinggalnya di Purwokerto, di pusatnya, maksudnya Ustadz Faizar emang tinggal di sana. Jadi kalau mau ruqyah untuk daerah domisili itu ada. Ini atas nama Pak Ustadz Fahru Roji. Nah akhirnya aku ketemulah pada hari itu, hari Jumat, jadi tanggal 2 April. Nah akhirnya aku ke sana sama suami aku. Katanya ya kalau emang di ruqyah kita ada reaksi, entah bisa kesurupan atau apa, berarti kita emang ada dampak negatifnya. Saudara aku, terus ya udah tuh dimulai ruqyahnya. Pokoknya di situ aku ternyata udah lepas kontrol, jadi udah kayak intinya udah nggak terkendali. Dan nah setelah itu aku kayak ya udahlah, mungkin emang aku bersyukurnya alhamdulillah yang penting aku sembuh dulu. Jadi ruqyah syariah ini bener-bener cuman bacaan ayat Al-Quran yang dibacain ke kita. Memang kita ada dampak negatifnya itu akan reaksi, dan kalau suami aku sih nggak ada reaksi. Aku tuh sampai kayak muntah banyak banget tuh, nyampe nggak karuan. Jadi mungkin udah satu yang nempel, akhirnya kayak kalian tahu sih kayak ketempelan gitu, mungkin bahasanya kayak gitu. Nah terus karena ada efek satu ketempelan tuh, jadi semua dampaknya tuh mungkin bawa magnet yang nggak baik, jadi banyak nempel terus. Kan kita udah semua udah ditanya-tanya sama Pak Ustadz. Pokoknya kalau kalian ada ciri-ciri kayak mimpi ular, terus kayak shot itu berat, kalian bisa kontak langsung deh ya. Kalau bagi yang percaya aja, siapa tahu memang jalannya di situ ya. Ini karena aku yang alami aja ya, jadi aku sharing pengalaman aja. Nah habis itu ya udah Pak Ustadz bilang ini ada namanya detox rahim. Dikasih sama Pak Ustadz, ini adalah hadiah, ibaratnya cendera mata dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan kalian cepat hamil setelah ini dan kalian sembuh. Ya kayak biasa ramuan, kayak cuman kayak kunyit kering, kayak jahe kering, dan kalian rebus, nanti kalian minum. Dan ini tuh yang aku dikasih Pak Ustadz cuma 7 hari, cuma jadi 7 kali minum setiap malam sebelum tidur. Nah mungkin di 2 April itu aku nggak tahu masih subur aku, karena kan terakhir haid itu tanggal 17 Maret. Terus aku minum detox rahim itu, dan ternyata di dalam detox rahim itu ada banyak sih ya. Pokoknya ada Al-Fatihah, terus Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, terus ada Al-Baqarah, surat Maryam, surat Ibrahim, surat At-Tur. Pokoknya banyak banget, aku nggak hafal. Cuma nanti kalau kalian yang mau bisa DM Instagram aku, atau nanti aku tulis di deskripsi. Cuman kayaknya lebih enak sih personal aja ya. Ayat ruqyah yang memang harusnya diminum ke detox, aku tetap baca walaupun nggak diminum. Setelah sholat aku rutin baca. Cuman ya udah pasrah aja, udah ikhlas aja. Cuma satu, pengen sembuh dari hal-hal gangguan yang negatif kayak gitu kan. Nah udah hampir mau akhir bulan, udah mau ke 17 April tuh aku kayak kok belum ada tanda-tanda haid gitu. Cuma sih udah kerasa sih kayak perut aku tuh udah sakit kayak mau haid, cuman kok nggak haid. Mungkin baru tanggal 17, mungkin telat, agak mundur, kadang maju kan, kadang suka kayak gitu. Jadi udahlah, aku pikir positif.
Nah, ini adalah merujuk mendekati aku baru tahu ya aku tuh positif. Dan pada saat itu aku udah mulai nggak enak. Emang ciri-cirinya tuh persis banget kayak kalian tuh mau menstruasi. Nah, biasanya tuh PD kalian tuh, PD itu singkatan ya. Mungkin kalau perempuan udah tau lah. Itu agak nyeri. Nah, terus habis itu biasanya juga sama emang kalau melihat seperti itu. Cuman ini lebih ke area puting aku tuh kayak kok agak kayak sakit, terus gatal, terus lebih sensitif, terus semua lebih sensitif. Terus tetap perut aku tuh kayak kram enggak kayak maju mundur gitu. Terus aku pikir kok nggak head juga sih, udah sampai tanggal 25 aku tungguin sampai tanggal 28 enggak juga. Cuman aku ragu mau tes pack tapi aku takut kayak gitu. Cuman di akhir-akhir bulan itu mau ke awal, pokoknya akhir-akhir bulan April itu aku puasa itu udah lemes banget, nggak tahu kenapa. Pada awalnya tuh aku puasa masih fine-fine aja dan kuat-kuat aja, sampai akhirnya tuh aku juga kayak meriang menggigil sampai aku minta kerokin. Tapi aku masih belum tahu itu aku hamil, aku masih kayak ya udah ini mungkin emang lagi sakit. Sampai aku puasa itu ini mah, terus aku juga ke dokter juga mah, sampai aku minum obat proma semua, sampai aku istirahat dulu nggak puasa karena bener-bener aku puasa tuh nggak kuat gitu. Aku pun itu sama sekali bener-bener nggak tahu. Tiap makan tuh keluar lagi. Aku tetap berpikir bahwa itu nggak hamil, padahal aku udah telat ya, dari tanggal 17 tuh udah berapa hari, hampir mau 2 minggu mungkin ya. Terus aku tanggal 7 sahur lagi, terus muntah keluar lagi, aku nggak kuat lagi. Selama 2 minggu itu aku pulang naik motor ya, berangkat kerja naik motor tuh perut aku tuh kayak linu, sakit gitu. Dalam hati aku ini kenapa ya, kok mau head nggak head, cuman kayak linu, kram tar hilang gitu. Sampai akhirnya tuh aku kayak ya apa iya ya hamil, cuman kayaknya nggak mungkin deh. Cuman ya udahlah, aku tuh bawa motor pelan-pelan aja, maksudnya dalam artian kalau memang siapa tahu hamil ya, aku kan udah ngejaga walaupun aku belum tes pack kan gitu. Ya udah aku bawa pelan-pelan tuh sampai akhirnya aku udah kayak nggak kuat dia bawa motor lagi. Soalnya ini udah menurut aku udah lumayan lama banget, dari tanggal 17 sampai ke tanggal 9 aku tanggal 8 aku belum head juga ya. Nah, aku tes pack kan, sampai gemetar kayak bismillah. Terus aku tuh kaget pas jalan jalur ke tes pack itu, kok garis yang muncul pertama tuh yang bagian bawah. Aku tuh sampai hafal karena saking seringnya tes pack tuh, ini beneran gak sih? Akhirnya aku mutusin buat beli tes pack lagi 2 buat mastiin bener-bener ini positif apa enggak. Terus aku beli tes pack yang bagusan, aku cobalah dua-duanya di siang hari bukan di pagi hari. Ya udah, maksudnya kan aku udah berharap pagi udah positif garis 2, coba siang bener emang kalau emang hamil tuh bener positif apa enggak. Di saat lu nggak berharap, lu udah ikhlas tuh dikasih kayak kejutan banget. Kayak nanti aku sertain videonya, video aku pas lagi tes pack, terus hasil tes pack pertama. Sampai itu tuh shaking banget, aku foto tuh gemetaran terus. Terus foto 2 kali tes packnya kayak gimana. I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Karena aku cek untuk kontrol, terus dan pas di USG kata dokternya ini tuh udah 7 minggu. Emang kamu nggak tes pack pas udah telat 2 hari atau seminggu? Aku bilang enggak dok, karena aku males, bukan nggak mau cek sih dok, jadi kayak saya takut kecewa, jadi udah antar aja gitu. Dan itu denyut jantungnya udah kedengeran. Ya Allah, aku udah nggak bisa ungkapin lagi. Mungkin aku nggak ada videonya sih, karena aku saking bingung mau videoin apa enggak, karena aku fokus ke layar ngeliatin ini beneran gak sih kayak gitu. Terus cuman ada fotonya aja, nanti aku sertain. Nanti aku mungkin check up lagi di tanggal 29 Mei. Dan ini adalah pelajaran berharga banget. Aku nggak tahu ya, mungkin dimana di saat kalian udah ikhlas, udah pasrah, udah kayak udah lillahi ta'ala aja. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini aja videonya. Yang mau tanya-tanya tentang apapun itu bisa di komen, atau kalian bisa DM Instagram aku
atau pertanyaan yang kurang jelas, kalian boleh bisa banyak tanya sepuasnya. Mudah-mudahan ini motivasi buat kalian dan jangan pernah menyerah apapun itu, karena pasti akan Allah kasih sih kapan yang terbaik buat kita gitu. Ya walaupun sempat putus asa, tapi kayak apa ya, pokoknya jangan menyerah sih intinya gitu. Ya udah, yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe boleh subscribe kalau kalian suka video ini. Semoga bermanfaat, boleh klik tombol like-nya dan boleh di share. Pokoknya nanti aku akan update terus tentang grafik kehamilan aku. Pokoknya makasih semua support-supportnya yang udah banyak doain aku juga. Bye bye.